Tapi orang yang riang, terus auranya enak, itu ternyata menurut penelitian 50% faktornya genetik. Jadi kabar buruknya kawan-kawan, luka batin itu ternyata diwariskan. Diwariskan dari seorang ayah dari spermanya, dari seorang ibu waktu dia hamil anaknya. Jadi kalau kita masih punya trauma tentang apa? Contoh, naudzubillah. Ada seseorang keluarga yang ayahnya pernah berselingkuh. Terus kemudian dia trauma dengan ayahnya, maka trauma itu akan hidup. Dan tidak menutup kemungkinan di dalam perjalanan pernikahan kadang ujiannya juga tentang perselingkuhan. Oke. Dan sekarang kenapa yang bikin sekarang banyak masyarakat kita itu gampang tersinggung, gampang naik darah? Karena kita kondisinya tegang, gak rileks. Jadi apa-apa itu gampang, kalau bahasa sekarang gampang semosi. Iya, gampang semosi ya. Padahal emosi itu tidak hanya tentang marah. Tapi gampang marah, gampang sumbu pendek karena kita tegang. Coba saya tanya, jenengan di rumah lebih banyak bercandanya atau lebih banyak marahnya? Jujur. Hah? Lebih banyak riang, ketawa sama pasangan atau lebih banyak diem-dieman? Oke. Ke anak lebih banyak bercanda atau lebih banyak ngomelnya? Oke. Kenapa sekarang banyak orang itu suka hiburan di luar? Karena kondisi terdekat, keluarga inti itu kondisinya tegang. Jadi kayak diem, meskipun mungkin gak ngomel tapi diem, gak ada bercanda. Jadi akhirnya mencari hiburan-hiburan di luar. Padahal kita pengen keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, maka dimulai dari kondisi yang hangat. Hangat itu akan tercipta kalau kita banyak bercanda. Contoh, suami lagi ngapain, gak usah dimarah-marahin terus. Dicolek lah bokongnya semisal. Terus anak, kita banyak main sama anak. Kita kalau semisal anak naruh barang sembarangan gak usah ngomel, tapi kita ayo kita main cepet-cepetan, dibuat game lah, dibuat yang bercanda, itu kayaknya jauh lebih enak deh bun. Oke, izin kita akan coba menyadari dulu ekspresi kita saat ini. Boleh Anda ambil HP-nya, buka kamera depan, tapi matikan filternya. Matikan filternya, udah? Oke, lihat di layar HP Anda. Kalau Anda senyum, coba senyum. Senyum yang manis. Nyenengin gak bud? Senyum yang manis. Oke, tapi coba kalau ekspresi Anda lagi kesel, lagi marah, nakutin gak bun? Oke. Coba senyum yang manis, bukan benerin jilbab bun, bukan. Masya Allah, emang ya emak-emak ini ya. Giliran depan kaca bukan sesuai instruksi, enggak malah. Oke, senyum yang manis, coba senyum yang manis. Oke, fresh, yang relax, lentur. Coba ibarat bayangkan Anda lagi jatuh cinta, seperti ingat masa-masa pertama itu. Jangan ingat setelah 20 tahun menikah. Tapi banyak kok yang 20 tahun menikah tetap harmonis. Amin. Oke, coba ingat lagi masa-masa di mana Anda lagi benar-benar happy, lagi jatuh cinta. Seneng gak senyumnya? Oke, sekarang taruh HP-nya, balik HP-nya, biar gak main HP. Tutup dulu, taruh balik. Dibalik HP-nya. Oke, pertanyaannya. Kira-kira kalau wajah kita serius, di dahi kita angka 11, nyenengin gak buat orang lain? Kalau suami kita pulang dalam kondisi di dahinya ada angka 11, takut gak kita? Kebayang gak sih gimana anak kita, suami kita kayak gitu? Terus kita bilang, mama tidak marah,
Padahal anak kita bilang, ya Allah mah. Padahal udah wajahnya segitunya. Maka pulang dari sini bilang sama suami sama anak, tolong kalau aku lagi ngomel dan marah, tolong videokan. Sepakat? Jadi nanti kalau marah kita ini ngomel di videoin lalu lihat. Oh ternyata memang saya segitunya. Oke. Dan faktanya kawan-kawan, orang yang marah 5 menit, sistem imun dia mengalami drop, mengalami stres, depresi selama 6 jam. Maka orang yang ketawa, yang rileks selama 5 menit, sistem imun dia mengalami recovery, perbaikan selama 12 jam. Boleh ketawa dulu? Yang ikhlas dong Bu. Bu, gimana anak kita mau jadi pribadi ceria kalau emaknya tegangan tinggi? Bener gak sih? Gimana suami itu bakal betah di rumah kalau kita Masya Allah tegangan tinggi? Contoh, suami bilang, mah pengen kopi, ngasihnya, itu suami kayak oke. Begitu di luar, Bapak mau kopi apa? Gimana tuh? Beda nggak? Di rumah, ingat waktu COVID tuh saya banyak banget dampingin emak-emak untuk pulih, perempuan untuk pulih. Karena waktu COVID angka stres anak itu tinggi. Gimana anak nggak mau stres? Di rumah emaknya Masya Allah belajar. Itu udah stres duluan Bu. Kalau kita marah 5 menit, ingat tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Tubuh anak kita kalau dimarahi juga dia mengalami stres selama 6 jam. Ketika dia stres, sistem saraf di otaknya nutup. Dia sulit menerima pelajaran. Dia sulit dikasih nasihat. Oke? Maka bismillah. Karena karena cara kita bersikap itu berpengaruh untuk generasi setelah kita putuskan kita jadi ibu-ibu yang rileks. Rileks itu gimana? Lentur, tenang. Ngelihat cucian numpuk bilang, hai cucian. Nggak usah diambil hati. Mari kita selesaikan pelan-pelan. Nyetrika dikit capek, oke cucian, nggak apa-apa. Lebih baik kayak gitu, bener? Daripada ngelihat cucian, ya Allah. Ngelihat tumpukan piring, ya Allah. Bawaannya gampang banget sembuh pendek. Oke? Bun, anak Anda rindu emak-emaknya yang banyak senyum kayak gini loh. Bahkan anak-anak kadang bilang gini, mamaku kalau kumpul sama temennya enak, rame, banyak ketawa. Begitu di rumah jadi apa? Oke, yuk kita perhatikan lagi. 50% ternyata genetik mempengaruhi. Yang kedua, lingkungan. Jadi yang mempengaruhi seseorang untuk tenang atau tidak, itu ternyata bukan dari luar. Faktor luar hanya 10%. Tapi yang kalau misal kita bilang, Bun saya terlahir dari keluarga yang serius, dari keluarga yang tegangan voltasenya tinggi. Nggak apa-apa, kita punya kesempatan 40% dengan cara merubah cara kita memandang hidup ini. Jadi kalau kita bilang saya marah karena suami, itu hanya 10% fungsinya. Oke, maka banyak orang yang bilang gimana saya mau jadi ibu yang tenang kalau anak saya begini, suami saya begini. Salah, karena itu hanya 10% pengaruhnya. Tapi yang paling besar adalah pengaruh internal, pengaruh di dalam diri kita. Oke.